melakukan suatu perbuatan yang spontanitas, yang dia tidak memikir panjang terkait perilaku tersebut, ini disebut akhlak. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilaih, wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'dih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is syai'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan yang penuh dengan rahmat, keberkahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan yang tiada tara, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sihat wal afiat, sehingga di Jumat yang penuh berkah hari ini kita dapat melaksanakan ibadah Jumat berjamaah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang bersyukur, semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah kita, tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang hingga detik ini istiqomah insyaallah dalam menjalankan seluruh risalahnya. Para jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan Allah rahmati dan berkahi kita semua, pada momen istimewa kali ini di bulan suci Ramadan, khatib berwasiat khusus untuk diri pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian kita taat, tidak bermaksiat kepadanya, dalam artian kita melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya, agar supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkan khatib menyampaikan khutbah dengan sebuah tema, yaitu menjaga akhlak dalam menyampaikan ajaran agama. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termaktub di dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabiullah Muhammad, la'ala, sungguh berada dalam ketinggian, khuluqin azim, yaitu akhlak-akhlak yang sangat agung. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, yang dimaksud dengan akhlak itu adalah ada persamaan dengan, yaitu makhluk, yang mana kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana akhlak bermakna yaitu perangai, sebuah sikap.
Adapun para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, para ulama menyampaikan seseorang disebut berakhlak baik, seseorang disebut berakhlak yang sempurna ketika dia memiliki 3 variabel yang dimaksud dengan akhlak ini. Para ulama menyampaikan yang pertama, seseorang dikatakan berakhlak tatkala yaitu dia memiliki kaful ada. Apa itu kaful ada? Yaitu tidak mengganggu saudaranya. Ketika dia melakukan suatu perbuatan yang spontanitas, yang dia tidak memikir panjang terkait perilaku tersebut, ini disebut akhlak. Tetapi disebut akhlak yang baik tatkala dia memiliki unsur yang pertama, yaitu kaful ada. Apa yang disebut dengan kaful ada? Yaitu tidak mengganggu orang lain di lingkungan kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu, seorang muslim, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim di antara kalian yang berakhlak adalah seorang muslim yang mampu menyelamatkan daripada saudara-saudaranya, yaitu dari bahaya lisan dan bahaya tangannya. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, dahulu para salaf ketika berbicara akhlak, ketika berbicara ibadah, itu bukan berbicara sholat 5 waktunya saja, bukan berbicara sholat tahajudnya saja, yaitu para salaf ketika berbicara yang namanya ibadah adalah tatkala yaitu dia mampu menjaga harga diri saudaranya. Jangan sampai kita mencaci maki dengan lisan kita, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang dapat menyinggung atau dapat menyakiti saudara kita dengan sikap dan perbuatan kita. Maka para ulama menyampaikan ketika seseorang itu berakhlak, yaitu tatkala dia mampu menghindarkan saudaranya dari gangguannya. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, maka ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ketika Rasul menyampaikan iyyakum watturuqatu ala iyyakum wal julusa fit turuqat, hendaklah kalian menjauhi duduk-duduk di tepi jalan, hendaklah kalian menjauhi nongkrong-nongkrong di tepi jalan. Lalu sahabat mengatakan, malana budun min majalisina ya Rasulullah, saya tidak dapat meninggalkan perbuatan duduk atau nongkrong di jalan, karena kami sedang berdiskusi terkait agama, kami berdiskusi terkait bisnis, kami berdiskusi terkait muamalah dengan saudara-saudara kami. Kata Nabi, fa amma idza abaitum, apabila kalian enggan untuk meninggalkan hal tersebut, fa'tut tariqa haqqahu, maka tunaikanlah hak-hak jalan. Lalu sahabat bertanya, apa hak-hak jalan ya Rasulullah? Yang pertama kata Nabi, ghaddul basar, tundukkan pandangan, jangan sampai pandangan kalian membuat orang risih, membuat saudara-saudaramu risih. Yang kedua kata Nabi, waqaful ada, janganlah kalian mengganggu. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, ini adalah unsur yang pertama ketika seseorang dalam kehidupan sehari-hari, dalam menjalankan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita yaitu mengganggu saudara-saudara kita, terkhusus yang beriman di antara kita itu mukmin, apalagi juga yaitu saudara sesama manusia. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, yang kedua kata para ulama, orang disebut berakhlak itu tatkala dia memiliki unsur yang kedua, yaitu ihtimalul ada. Apa itu ihtimalul ada? Sabar dalam menghadapi yaitu cacian atau hal-hal buruk daripada lingkungan kita, baik saudara kita ataupun lingkungan-lingkungan saudara-saudara kita yang lainnya. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, Rasulullah SAW mencontohkan ke tengah-tengah kita bagaimana tatkala Rasulullah berdakwah kepada keluarganya, bagaimana tatkala Rasulullah berdakwah kepada sahabatnya, bagaimana ketika Rasulullah berdakwah kepada kaumnya, hatta itu dakwah secara sembunyi-sembunyi ataupun dakwah secara terang-terangan, yaitu beliau senantiasa sabar atas seluruh godaan dan gangguan daripada kaumnya. Bahkan para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, ketika beliau datang ke Taif, dan saat itu beliau sangat mendapatkan sekali kaum yang ada di Taif itu menyembah Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi ternyata Rasulullah yaitu mendapatkan berupa yaitu pukulan, baik itu dengan batu ataupun cacian dengan lisan-lisan kaumnya tersebut.
Maka tatkala itu datanglah malaikat Jibril dengan membawa itu malakul jibal, yaitu malaikat gunung, agar supaya Rasulullah yaitu meminta satu permintaan, entah kaum tersebut dibinasakan atau entah gunung tersebut dihancurkan, agar supaya kaum tersebut yaitu binasa. Tapi Nabi menyampaikan, sesungguhnya ini adalah kaumku, mereka tidak tahu. Saya berharap dari mereka lahir generasi-generasi yang beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlak Nabi tatkala beliau sabar, yaitu dalam gangguan daripada kaumnya ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, kita semua dai, baik itu ulama, baik itu pejabat, baik itu kaum atau masyarakat biasa, pada hakikatnya kita adalah dai yang Allah perintahkan untuk menyeru kebaikan dan meninggalkan keburukan. Maka dari itu tatkala kita berdakwah, kita harus dengan tutur kata yang sopan, kita harus dengan sikap yang sopan, kita pun juga harus dengan timing yang tepat, agar supaya saudara-saudari kita yang menerima dakwah itu menerima dengan baik. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah. Terus yang ketiga, kata para ulama, seseorang dikatakan akhlaknya baik, baik itu dalam keseharian ataupun saat mereka berdakwah menjalankan ajaran agamanya. Maka kata para ulama, yang ketiga dia harus memiliki badul ada. Apa itu badul ada? Badul ada yaitu dermawan, memberikan apa yang kita miliki dari yang terbaik yang kita miliki, baik itu perkataan kita, baik itu ilmu kita, baik itu harta kita, baik itu tenaga kita, dan apapun yang kita miliki, maka kita memberikan kebaikan-kebaikan itu untuk saudara-saudari kita. Kenapa? Akhlak ini tidak hanya yaitu dia tidak mengganggu orang lain. Akhlak ini tidak semata dia itu sabar, yaitu menahan godaan daripada yang lain, tetapi akhlak ini bagaimana kita bisa berkontribusi di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan apa yang kita miliki. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau diangkat menjadi nabi, saat itu beliau pun menikah dengan ibunda Khadijah. Maka bayangkan, Rasulullah menjadi orang terkaya di masyarakat Quraisy pada saat itu karena menikahi seorang wanita yang kekayaannya 2/3 di kota Mekah. Artinya ketika Nabi menikahi ibunda Khadijah, maka Rasulullah menjadi konglomerat. Bayangkan para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, ketika Rasul diangkat Nabi, kemudian Rasul pun diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun, maka Rasulullah SAW sudah tidak memiliki harta lagi. Ketika diangkat menjadi Rasul, Rasul pun fokus di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya semuanya digunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akhirnya seluruh sahabatnya pun beliau semuanya mewakafkan, baik itu hartanya, baik itu dirinya, baik itu pikirannya, ataupun apa yang dia miliki untuk li'a'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, tatkala kita khususnya di Indonesia ini, yang kita pun tinggal di sebuah negeri yang kita memiliki heterogen, artinya dari aspek kita sebagai muslim banyak sekali saudara-saudara kita yang tentunya dalam hal pandangan itu berbeda-beda. Maka dari itu penting untuk kita memiliki akhlak. Seseorang bisa saja dia berilmu, seseorang bisa saja dia memiliki pengetahuan yang tinggi, maka ketika seseorang itu berbeda pendapat, yang akan dilihat dari nilai natijah terbaik daripada mereka sebagaimana mereka mengeluarkan akhlak terbaik dari diri mereka. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, dahulu pun para sahabat dalam hal menafsirkan Al-Quran ataupun bagaimana Rasulullah dalam memberikan perintah, itu tidak sedikit yang memiliki berbeda pandangan. Tetapi satu di antara lainnya, ketika mereka memiliki pandangan ilmu yang berbeda, maka ketika mereka bersikap, ketika mereka mengeluarkan sikap, yang dikeluarkan ada sikap terbaik. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita agar supaya kita menjadi orang yang berilmu, agar supaya kita menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, daripada kita dilahirkan sampai kita nanti masuk liang lahat. Kenapa? Karena tentunya para ulama menyampaikan kepada kita, al ilmu yurisul ahwal, al ilmu yurisul amal.
sesungguhnya ilmu itu sikap, sesungguhnya ilmu itu dapat mewarisi yaitu akhlak atau daripada sikap itu sendiri. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, tentunya di Indonesia ini walaupun kita berbeda pandangan baik itu secara madhab ataupun lain sebagainya, maka tentunya dalam madhab ahlus sunnah wal jamaah ini kita perlu yaitu satu padu menguatkan yaitu pondasi kebaikan-kebaikan kita dengan bagaimana kita bisa menjalin persaudaraan ukhuwah Islamiyah sesama kita sebagai seorang muslim. Ulama bainal ulama, ulama dengan para ulama, mereka saling menguatkan satu sama lainnya. Kita sebagai para yaitu masyarakat luas, tentunya kita pun mencontoh para ulama yang mereka itu bersatu padu untuk mengokohkan Islam di negeri ini. Dan juga para penguasa, para pejabat, tentunya itu juga perlu sinergi satu sama lainnya. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, Sayyidina Ali beliau menyampaikan, suatu negeri, suatu bangsa, dia akan senantiasa makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ketika yang pertama, kata beliau, yang pertama ketika para ulamanya, ketika para cendekiawannya, ketika para ahlul ilminya dia mengamalkan ilmunya. Yang kedua, ketika orang-orang jahil, artinya mereka yang tidak tahu, mereka bersemangat, mereka toma, artinya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, tatkala ahli harta, siapapun di antara kita ahli harta, kata Sayyidina Ali, dia menginfakkan hartanya untuk baik itu wakaf, baik itu dalam meningkatkan ilmu, baik itu dalam meningkatkan hubungan kekerabatan atau hubungan suatu bangsa. Yang keempat, tatkala fakir miskin, dia tidak menukarkan akhiratnya untuk dunianya. Maka kata Sayyidina Ali, sungguh satu negeri itu akan menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi apabila ulama mereka, cendekiawan mereka menyembunyikan ilmunya karena lantaran iming-iming kekuasaan, karena lantaran iming-iming jabatan, karena lantaran iming-iming harta, dia tidak mengamalkan ilmunya. Yang kedua, jikalau orang-orang bodoh, orang-orang yang mereka tidak memiliki ilmu, tidak mau belajar ilmu. Yang ketiga, apabila ahli harta, mereka rakus, mereka dianugerahkan penyakit asyuh, bukan lagi yaitu bakhil. Bakhil orang punya harta, hartanya segitu, tapi dia tidak mau ngasih, tidak mau sedekah. Tetapi asyuh adalah mereka yang Allah karuniakan harta, tetapi dia menumpuk harta itu, mengumpulkan harta itu secara banyak, tetapi dia tidak enggan untuk mensedekahkannya. Yang keempat tadi, apabila orang miskin sudah menukarkan akhiratnya dengan dunia, maka kata Sayyidina Ali, tunggulah kehancuran sebuah negeri tersebut. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, yang terakhir khatib ingin menyampaikan terkait bagaimana kita berdakwah dengan menggunakan akhlak, dengan menggunakan akhlakul karimah kepada diri kita, keluarga kita, dan juga saudara-saudara kita lainnya, terutama dakwah kepada mereka yang tentunya dalam keadaan jahiliyah. Maka yang diutamakan adalah kita memiliki akhlak yang baik. Ada satu nasihat yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita melewati, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi seperti ini para jamaah, yushiku ayyati 'alan nasi zamanun, akan sampai kepada kita suatu zaman, la yabqa minal islami illa ismuhu, tidak akan tersisa daripada Islam kecuali tinggal namanya, wala yabqa minal qur'ani illa rasmuhu, dan tidak tersisa daripada Al-Quran kecuali tinggal hanya tulisannya. Masajiduhum, masjid-masjid amiratun, mereka dirikan masjid-masjid dimanapun beribu, berjuta-juta. Wahya khirabun minal huda, tetapi masjid tersebut sepi daripada hidayah. Ulama'uhum, para cendekiawan mereka, para ulama mereka, syarrun min tahti adimis sama, yaitu orang yang paling buruk di bawah kolong langit. Min indihim takhrujul fitnah, dari mulut-mulut mereka keluar fitnah-fitnah yang artinya menyesatkan umat.
wa fihim ta'udu, dan fitnah itu akan kembali kepada mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Jadi para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, dalam berdakwah ini mari, sebelum Islam tinggal hanya nama, sebelum Quran tinggal hanya tulisan, sebelumnya itu masjid-masjid didirikan tetapi sepi daripada petunjuk, sebelum ulama-ulama ternyata mereka adalah orang yang paling buruk di kolong langit karena mereka mengeluarkan fitnah-fitnah keburukan yang dapat menyesatkan umat. Maka mari detik ini, kata Nabi, disampaikan kepada kita, cepatlah beramal solih. Ketika suatu masjid, suatu lembaga apapun itu menyampaikan sedekah, keluarkan sedekahnya, karena itu harta kita. Sesungguhnya apa yang kita pegang itu akan menjadi peninggalan kita, yang itu akan diwariskan atau itu tinggallah sia-sia, karena sesungguhnya itu bukan amalan kita. Maka para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, di sidang Jumat yang singkat ini, mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita pun menjadi agen-agen kebaikan yang mana tatkala kita berdakwah, kita mengedepankan akhlak, kita mengedepankan kebaikan, dan tentunya kita mengikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Karena ketika dikatakan akhlak, Rasulullah berkata, ibunda Aisyah berkata, akhlaknya Nabi itu khuluqul Quran, akhlak-akhlak Nabi itu adalah akhlak-akhlak Quran. Maka tentunya ketika kita ingin berakhlak, perbanyak ibadah, dan ketika kita ingin berakhlak, perbanyaklah meniru menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina mustafa wa ala ahlihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini khatib berwasiat kembali kepada diri sendiri dan jamaah sekalian, mari kita meningkatkan keimanan dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian kita menguatkan, mengokohkan akhlak kita dengan yaitu kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Karena Rasulullah SAW, saya sampaikan ketika belum menyampaikan, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada, wa bi syai'atal hasanata tamhuha, maka ikutilah ketakwaan tersebut dengan amalan-amalan soleh yang insya Allah akan menghapus amalan-amalan keburukan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi agen-agen dakwah yang memiliki akhlak dan keimanan yang tinggi, serta anak keturunan kita Allah anugerahkan akhlak dan juga keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ketika seorang sahabat Jundub bin Junadah, beliau menyampaikan, tatkala belajar kepada Nabi, ta'allamanal iman qoblal Quran, saya belajar kepada Nabi yaitu keimanan sebelum Quran. Falamma nata'allamanal Quran fajdadna bihi imana, tatkala kami belajar Quran maka bertambahlah iman kami kepada Allah dan Rasulnya. Fa'amma antumul an, kata Jundub menyampaikan, adapun kalian sekarang, ta'allamanal Quran qoblal iman, kalian belajar Quran sebelum hadirnya iman ke dalam dada-dada kita. Maka mudah-mudahan Allah anugerahkan keimanan yang kokoh dan juga Allah anugerahkan akhlak yang baik kepada kita semua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dada kita, Allah anugerahkan ke dalam hati kita sebagai yang namanya jatuhnya yaitu pandangan Allah ke dalam diri kita, dan Allah jaga akal kita serta lisan kita, serta Allah jaga perbuatan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya dan menjadi seorang berakhlak kepada Allah dan Rasulnya, serta kepada kitabullah dan juga kepada yaitu makhluk yang ada di muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya mujibad da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda, ya Allah kami meminta kepadamu petunjukmu ya Allah, wat tuqa, dan kami minta ketakwaan darimu ya Allah, wal afafa, dan kami juga memohon kepada engkau yaitu harga diri dalam hal agama ya Allah, wal ghina, serta kecukupan dalam hal harta dan kebutuhan sehari-hari ya Allah. Allahumma inna na'udzubika, ya Allah kami berlindung kepadamu ya Allah, minal hammi wal hazan, daripada keraguan dan kesedihan ya Allah, wa udzubika minal azzi wal kasal, dan juga dari sifat lemah dan juga sifat malas ya Allah, wa udzubika minal jubni wal bukhli, dan kami pun memohon kepada engkau, berlindung kepada engkau ya Allah daripada pengecut dan juga bakhil ya Allah, wa udzubika min ghalbatid daini wa qahri rijal, dan kami pun berlindung kepada engkau ya Allah daripada ya Allah penguasaan orang terhadap kami ya Allah, dan juga daripada lilitan hutang ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak, ya Allah kami pun berlindung kepada engkau ya Allah daripada akhlak-akhlak yang mungkar ya Allah, wal ahwa, dan juga daripada menuruti hawa nafsu ya Allah, wal a'mal, dan juga dari perbuatan yang buruk ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah hadiahkanlah kepada kami ya Allah, yaitu daripada pasangan-pasangan kami ya Allah, wa dzurriyyatina, dan juga anak keturunan kami ya Allah, qurrata ayun, penyejuk mata hati kami ya Allah, waj'alna, serta jadikanlah kami dan mereka ya Allah, lil muttaqina imama, terhadap orang-orang muttaqin, terhadap orang bertakwa ya Allah, menjadi pemimpin bagi mereka ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.